Saya melihat bulan yang cerah ini, hampir memenuhi pandangan Qin Yichen. Tetapi kenyataannya, masih ada jarak puluhan ribu mil. Bulan yang cerah ini berdiri di sini, seolah-olah abadi-abadi. Dikatakan bahwa bulan adalah terbenamnya matahari yang menyala-nyala. Tetapi bulan yang cerah ini adalah penguasa langit berbintang ini. Qin Yichen melihat sekeliling. Bintang lain di matanya adalah yang besar seperti batu giling dan yang kecil seperti biji wijen. Di langit berbintang ini, tidak ada bintang yang bisa seluas bulan yang cerah ini. Dan bahkan bintang yang tak terhitung jumlahnya terletak di bawah bulan yang terang, dikelilingi olehnya. Qin Yichen masih belajar sedikit tentang gerakan astrologi. Menurut energi yang terkandung di dalam bintang, bulan seringkali dikelilingi oleh bintang lain. Sebagian besar adalah matahari yang terik. Tapi bulan yang cerah ini adalah penguasa langit berbintang ini, dan tidak ada bintang yang bisa melampauinya. Seperti seorang raja yang memberi hormat pada bintang. Belum lagi kecemerlangan bintang yang bisa bersinar melalui putaran bulan yang cerah ini. Ini adalah tanah suci bulan iblis. Qin Yichen diam-diam terkejut. Dia juga melihat pohon suci berdiri dengan bangga di bulan yang cerah ini, yang tampaknya seperti pohon laurel. Meskipun saya baru saja melihat pohon kembang sepatu yang sakral, lingkaran pohon suci ini jauh lebih indah dari yang sebelumnya. Tetapi telah melalui perubahan-perubahan kehidupan. Bahkan jika putaran bulan yang cerah ini sekarang memancarkan makna yang sunyi, pohon laurel itu tinggi dan bangga. Dan tidak menarik debu. Untungnya bisa mengejar. Sama seperti Qin Yichen diam dalam kecerahan dan keagungan bulan yang cerah ini. Dia merasa lega melihat orang-orang kuat itu naik di sepanjang kincir angin. Seseorang yang kuat juga terdiam di luasnya tanah suci bulan iblis. Dan banyak orang kuat menghela nafas dengan emosi. Terlihat bahwa Liga 10.000 Iblis saat itu masih memegang posisi yang cukup besar di antara ras iblis. Yao Yuekong sedikit tidak senang dengan hal ini. Bahkan dia bisa mencapai tanah suci monster bulan dengan terbang. Tapi jauh dari tangguh. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkan orang-orang yang mendambakan tanah sucinya ini. Tapi sayang. Untungnya, tanah suci klanmu tidak dirusak setidaknya selama bertahun-tahun. Bai Guanxing menghela nafas di sampingnya, yang merupakan sedikit penghiburan. Segera, Bai Guanxing juga menjadi waspada. Lihat dulu, orang-orang itu. Jika kita berdua tidak ada di sana, apakah kamu ada hubungannya dengan tanah suci kamu? Ini sangat penting. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang kuat juga bergerak, atau mata kaisar bersinar. Atau persepsi yang begitu kejam sehingga debu dari bintang yang tak terhitung jumlahnya hampir tidak bisa disembunyikan. Bagaimanapun, mereka juga akan memasuki tanah suci bulan iblis, dan jika mereka benar-benar pasif, mereka hanya akan mengikuti nasib buruk. Kaisar iblis penjara surgawi menyeringai. Ngomong-ngomong, temukan di mana jalang itu bersembunyi. Wanita jalang di mulut kaisar iblis penjara surgawi pasti adalah kaisar. Meskipun Qin Yichen gagal mengandalkan perjalanan di masa depan untuk memata-matai gerakan kaisar, dia juga bisa menebak bahwa kaisar pasti juga datang ke tanah suci bulan iblis. Bahkan berhari-hari mereka berada di tangguh untuk memahami Tao surga. Itu sudah cukup untuk membuat kaisar menunggu di luar tanah suci bulan iblis. Tetapi banyak pembangkit tenaga listrik tidak menyadarinya. Tubuh Yao Yuekong sedikit gemetar, seolah-olah seseorang sedang berkomunikasi dengannya. Segera, Yao Yuekong menatap kaisar iblis surga dan neraka dan mengangguk sedikit. Tetapi pada saat ini, segera setelah kaisar iblis penjara surga selesai berbicara, dia mendengarkan sisi bulan yang luas ini, dan ada minuman dingin. Sembunyi. Kenapa aku harus bersembunyi darimu? Qin Yichen mengikuti pandangannya dan melihat permaisuri melangkah di ruang bintang. Meskipun dia kehilangan jubah Wan Feng yang menundukkan kepalanya, sajak yang mulia dan kaya itu tetap ada dan memandang rendah para pahlawan. Ketika kaisar iblis penjara surgawi melihat permaisuri berjalan dengan anggun, dia langsung marah. Jalang, kamu benar-benar berani tinggal di sini. Menunggu kematian di sini? Tanda seru. Banyak pria kuat juga memperhatikan bahwa permaisuri, ekspresi tidak menyenangkan Yao Yuekong yang akan dibagi di antara peluang keluarganya, menjadi lebih suram. Saudara Bai. Bai Guanxing mengangguk sedikit, mengambil langkah maju, dan menatap permaisuri sambil tersenyum. Ketika anak ajaib dan anak ajaib melihat ini, dia tiba-tiba tertawa keras. Putra Baize, apakah janji yang kamu buat sebelumnya masih dihitung? Senyuman Bai Guanxing menyatu dan berubah menjadi niat membunuh. Selalu hitung. Setelah keluar dari Laut Chaos, Bai Guanxing telah menjanjikan 3 bantuan besar dan mengundang banyak orang kuat untuk membantunya membunuh permaisuri. Janji ini masih berhasil. Namun, permaisuri mencibir di matanya. Mencibir, membenci para pahlawan, dan bahkan tidak marah dengan pesona anggun jubah dewa belum lama ini. Qin Yichen juga mengerutkan kening. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan permaisuri berasal. Tetapi dia tahu bahwa dibandingkan dengan pria kuat lainnya, permaisuri harus diselesaikan. Karena banyak orang kuat sekarang memanggilnya sesama Dao. Tetapi bahkan jika mereka hanya musuh baru, permaisuri dan ratu telah menendangnya ke lautan kekacauan. Selain itu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik lain memasuki tanah suci bulan iblis, mereka hanya minum sup,
tetapi kaisar harus bertarung memperebutkan daging dengan Demon Yue Kong. Oleh karena itu, daripada bertarung di tanah suci bulan iblis, lebih baik membunuh kaisar dan ratu di luar lingkaran bulan terang ini terlebih dahulu. Namun, menghadapi sepasang mata yang galak dan kejam, permaisuri mencibir, "Bunuh aku, Putra Baize. Bahkan sebelumnya, bantuanmu mungkin tidak dianggap berharga oleh semua orang, apalagi sekarang." Setelah kata-kata selesai, cahaya bulan yang berkedip oleh tanah suci bulan iblis di depan kaisar berkumpul untuk sementara waktu dan berubah menjadi sosok. "Putra Baize, lama tidak bertemu." Suara cekikikan bergema lebih banyak di mana-mana, seperti sinar bulan, membuat Qin Yichen merasa bahwa meskipun dia tidak sombong, sulit untuk berhenti dan menyentuh lubuk hatinya. Dan sosok yang ditransformasikan oleh sinar bulan juga muncul. Saat mereka melihat sosok ini, ekspresi dari banyak orang kuat yang hadir tiba-tiba berubah, dan bahkan mata Dewa Bai Guanxing sedikit bergetar. "Itu kamu?" Tanda seru. Saya melihat sosok ini mengenakan jubah putih keperakan, ditenun seperti sinar bulan, dengan tampang tampan dan rambut panjang, yang terlihat indah di bawah sinar bulan. Qin Yichen memperhatikan bahwa di jubah sosok ini, ada bulan setelah itu, lewat dari bulan baru ke bulan purnama, seperti kelahiran dan kematian bulan terang di dunia, semuanya terkondensasi di dalam dirinya. Ini adalah pria yang sangat cantik, dan setiap gerakannya membuat orang merasa anggun dan mulia. Tapi di bawah rahmat, itu memancarkan nafas dingin yang mengerikan. "Raja Dewa Yueyin." Tanda seru. Setan Yue Kong melihat sosok ini dan tidak bisa menahan diri untuk mengambil langkah maju. Murid iblisnya berkedip-kedip. Qin Yichen tidak bisa menahan gemetar ketika dia mendengar seruan ini. Dia tidak tahu apa maksud Yueyin, tapi dia tahu berat dari kata, Raja Dewa. Putri Wenqing memegang lengan Qin Yichen, dan dia sedikit gemetar. Alam semesta kuno di bawah jalan gelap terlalu menakutkan, dan semua ini bisa bertemu dengan Raja Dewa. Ketika banyak orang kuat melihat Dewa Raja Yueyin, mereka tidak bisa membantu mundur satu demi satu. Bahkan Jinwu Silang melengkungkan tinjunya sebagai salam. Raja Dewa Bulan Yin berperilaku anggun. Pertama tersenyum dan mengangguk ke arah Golden Crow Silang, sebelum melihat Demon Yue Kong. Matahari di bawah langit memiliki 3 titik, dan bulan yang cerah memiliki 3 titik. Yang satu adalah Raja, dan yang lainnya adalah Changxi. Dewa bulan terakhir jatuh ke tangan umat manusia. Kedua, itu adalah klan bulan iblis.